Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Adha Anisadi dari program studi Sains Informasi Geografi, dan saya dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai konsep dan dasar pendidikan seumur hidup. Sebelum kita memahami konsep dan dasarnya, kita harus tahu apa itu latar belakang dari pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup memerlukan adanya perpaduan antara pendidikan keluarga, masyarakat maupun sekolah. Berarti pendidikan ini mempunyai arti penting bagi perkembangan hidup manusia. Konsep pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup merupakan proses yang panjang yang memiliki keseluruhan kurun waktu yang panjang terhadap kehidupan individu. Pendidikan ini mencakup pendidikan informal, formal, maupun non-formal. Menurut GBHM 1978, bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Kenapa demikian? Karena pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Dalam konsep pendidikan seumur hidup terdapat 4 cara atau kunci. 1. Konsep pendidikan seumur hidup. Kedua, konsep belajar seumur hidup. Ketiga, konsep pelajar seumur hidup. Dan keempat, kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Dalam poin 1, konsep belajar seumur hidup itu sendiri dapat diartikan sebagai tujuan atau ide formal pendidikan. Pendidikan ini meliputi usia dini sampai usia lansia. Dalam poin 2, konsep belajar seumur hidup dapat dikatakan bahwa pelajar dapat belajar karena suatu keinginan, dan pendidikan harus menyediakan tempat atau situasi dan kondisi yang dapat membantu belajar. Ketiga, konsep pelajar seumur hidup. Mereka adalah orang-orang yang sadar akan dirinya mereka sebagai pelajar seumur hidup dan akan menerima semua tantangan dan hal yang baru yang belum mereka dapatkan. Keempat, kurikulum yang membantu pendidikan seumur hidup. Kurikulum didasarkan prinsip pendidikan yang harus menghasilkan pendidikan atau mahasiswa serta pelajar seumur hidup. Di dalam landasan pendidikan seumur hidup terdapat 6 tinjauan, yaitu 1. Tinjauan ideologis, kedua tinjauan ekonomis, tinjauan sosiologis, tinjauan filosofis, tinjauan teknologis, dan keenam tinjauan psikologis dan pedagogis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup sendiri merupakan pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan itu merupakan proses yang panjang yang berlangsung sejak manusia lahir sampai manusia meninggal dunia, baik yang berlangsung di lingkungan formal, informal, maupun non formal. Ada beberapa karakteristik dari pendidikan seumur hidup. Yang pertama, pendidikan tidaklah berakhir setelah berakhirnya masa sekolah, tetapi pendidikan itu merupakan suatu proses yang panjang yang berlangsung sepanjang hidup. Yang kedua, pendidikan seumur hidup bukanlah berarti pendidikan untuk orang dewasa, tetapi mencakup dan memadukan semua tahap pendidikan, baik dari pendidikan dasar, menengah, dan sebagainya. Yang ketiga, pendidikan seumur hidup mencakup pola-pola pendidikan, baik yang berlangsung secara formal, non-formal, informal, ataupun yang terencana maupun tidak terencana. Yang keempat, rumah merupakan peranan pertama dan sangat penting bagi proses penanaman belajar seumur hidup. Yang kelima, masyarakat atau lingkungan tempat kita tinggal mempunyai peranan penting bagi keberlangsungan proses belajar seumur hidup. Yang keenam, lembaga-lembaga seperti sekolah, universitas, lembaga pelatihan, dan sebagainya mempunyai peran yang sangat penting pula terhadap berlangsungnya proses pendidikan seumur hidup. Yang tujuh atau yang terakhir, tujuan akhir dari proses pendidikan seumur hidup ini adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu dari kehidupan manusia itu sendiri. Nah, itulah beberapa karakteristik dari pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup sendiri bisa kita analogikan sebagai sebuah pohon, di mana akarnya merupakan keluarga,
menjadi batang dan dahannya itu merupakan lembaga pendidikan baik itu formal maupun non formal ataupun lembaga-lembaga pelatihan tertentu, dan yang menjadi daunnya itu merupakan masyarakat atau lingkungan tempat tinggalnya, dan yang menjadi buahnya merupakan hasil dari proses pendidikan seumur hidup. Jadi ketiga unsur tersebut harus sinergi supaya pendidikan seumur hidup bisa maksimal dan memberikan hasil yang